Selamat malam, Romo, Frater, Suster, dan teman-teman peserta meditasi doa Yesus. Malam ini kita berkumpul kembali dalam kelas meditasi doa Yesus bulanan bersama komunitas The Light dan tim dari Romo-Romo CSE. Saya akan update sedikit bagi yang tidak datang bulan yang lalu. Oke, jadi kita mengadakan meditasi bersama ini secara teratur 1 kali sebulan dan akan diadakan setiap Sabtu pertama pada tiap bulannya. Dengan bermeditasi bareng-bareng at least sebulan sekali secara teratur, diharapkan kita akan jadi lebih rajin bermeditasi. Dan dengan dibentuknya grup meditasi doa Yesus ini, diharapkan kita juga makin bisa saling mengenal, sehingga bisa saling menyemangati dan mensupport satu sama lain. Selain bermeditasi bareng-bareng, akan juga ada pengajaran selama 45 menit sebagai tambahan untuk santapan rohani kita. Pengajarannya diambil dari buku yang ditulis oleh Romo Yohanes CSE tentang Theresia Lisieux yang berjudul Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah. Materi dari buku ini akan dipecah jadi 8 tema kecil-kecil dan akan diajarkan dalam 8 sesi pengajaran. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yang berjudul Kerendahan Hati adalah Dasar Kesucian. Topik ini akan dibawakan dalam 2 sesi, jadi akan dibawakan bulan ini dan disambung bulan depan. Dinamika acara kita adalah sebagai berikut. Acara diawali dengan pujian dan doa pembuka oleh suster dan frater CSE. Setelah itu, Romo akan memberikan pengajaran untuk kita selama 45 menit. Setelah selesai pengajaran, kita akan bermeditasi bersama selama 30 menit, lalu akan ada kesempatan sekitar 25 menit untuk sharing dan tanya jawab sebelum kita mengakhiri acara kita. Pengajaran hari ini akan disampaikan oleh Romo Klimakus, dan saya Lucy yang akan membantu menjadi moderator untuk malam ini. Baiklah, kita mulai acara kita. Saya persilakan Suster untuk membuka acara kita dengan pujian dan doa. Silakan Suster, terima kasih. Terima kasih dimanapun Anda berada. Sungguh kita bersyukur karena pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam kasih Tuhan untuk mengikuti meditasi doa Yesus. Maka sebelum mengawali acara kita pada malam hari ini, bersama kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesuslah sahabat kita. Dia yang tak pernah ragu untuk memanggil kita semakin dekat kepadanya. Mari kita lanjutkan pujian kita nyanyikan Tiada Ku Ragu Lagi.
Saudara-saudari yang terkasih, mari pada saat ini kembali kita masuk di dalam hati kita. Kita sadari kehadiran Roh Kudus yang setia membimbing kehidupan kita. Menyadari tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Maka mari saat ini kita mohon kuasa-Nya, kita mohon urapan-Nya. Bersama kita nyanyikan Roh Kudus, Roh Cinta. Semakin peka pada bimbingan-Mu. Roh Kudus, ku rindu hadir-Mu. Nyata di setiap nafasku. Ku mau mengenal-Mu lebih dekat, semakin peka pada bimbingan-Mu. Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, mengalirlah ke dalam hatiku. Kuasa cinta-Mu mengubah hidupku. Jamahlah aku sekarang ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra. Betapa kami bersyukur ya Allah Roh Kudus, Kau yang begitu setia membimbing setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Allah Roh Kudus, kami mohon urapan-Mu, kami mohon kuasa-Mu saat ini untuk membuka hati kami, untuk bekerja di dalam seluruh keberadaan kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sesi yang akan kami dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui jalan kerendahan hati, kami sampai kepada persatuan cinta kasih dengan Engkau. Maka biarlah saat ini ya Allah Roh Kudus, kami membuka diri kami sebebas-bebasnya pada kuasa dan bimbingan-Mu. Dan kami juga mohon urapan-Mu bagi Romo Klimakus yang akan membawakan pengajaran ini. Biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh ada dalam kuasa dan bimbingan-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Mari sekali lagi kita nyanyikan Roh Kudus, Roh cinta. Roh Kudus, ku rindu hadir-Mu. Nyata di setiap nafasku. Ku mau
Jamahlah aku sekarang ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Suster atas pembukaannya yang sangat indah. Romo Klimakus kami persilakan. Silakan Romo. Baik, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah pertemuan yang kedua dari rangkaian retret kita dengan tema yang sama yaitu spiritualitas Santa Teresia Lisieux. Seorang yang kecil tetapi besar, ya. Santa Teresia dari Lisieux, ya. Kecil tetapi besar. Santa Teresia ini wafat umur 24 tahun, ya. Tetapi punya pengaruh yang begitu besar di dunia ini. Tentu Romo Yosef sudah membawa kita tentang riwayat hidup Santa Teresia dari Lisieux ini dalam bulan yang lalu, dalam kesempatan yang pertama. Seorang yang digelari doktor gereja, ya, dokter itu kalau zaman sekarang ya PhD, ya. Seorang punya keahlian yang luar biasa, doktor gereja. Dan dari seratusan ya orang kudus, dari banyak orang kudus, itu hanya 36 doktor. Ya, 36. Banyak ya orang kudus. Dan hanya 36. Dan 4 itu perempuan. Ya, 4 itu perempuan. Santa Teresia dari Avila, Katarina dari Siena, lalu Santa Hildegard, lalu Santa Teresia dari Lisieux ini. Ya. Dokter gereja itu orang yang suci betul, ya, punya kesucian tingkat tinggi. Lalu ajarannya juga sangat berpengaruh di dalam gereja. Ya. Santa Teresia Lisieux ini disebut kecil, ya, mungkin karena juga usianya kecil, ya, 24 tahun. Ya. Tapi Santa Teresia Lisieux ini mengajarkan jalan kecil, ya, jalan kecil, jalan sederhana. Tetapi sebuah jalan yang sungguh-sungguh jenius, yang sungguh-sungguh luar biasa, yang bisa membawa banyak orang, ya, termasuk kita sampai kepada kesucian. Dan pada kali ini saya akan berbicara, kita akan bersama-sama merenungkan tentang kerendahan hati dasar kesucian. Sebuah pertemuan yang pertama, ya, 2 April 2022. Kan nanti 30 April itu pertemuan yang kedua. Kita akan mulai tentang kerendahan hati dasar kesucian. Apa sih kerendahan hati itu? Ya, pertanyaan pertama itu, apa sih kerendahan hati? Kata yang sering kita dengar, ya kan? Kerendahan hati. Ya, kamu tuh rendah hati. Ya. Atau kamu bisa nggak rendah hati? Apa sih rendah hati? Rendah hati itu berasal dari bahasa Latin humulitas, ya, yang berasal dari humus. Ya, pasti kita pernah dengar kata humus ini, kan? Paling enggak waktu kita sekolah itu diajarkan humus, ya, dalam pelajaran IPA, ya, kalau dulu ilmu pengetahuan alam, ya, biologi. Tapi nggak tahu kalau sekarang apa pelajarannya. Itu di humus itu adalah lapisan paling atas dari tanah, ya, yang sifatnya subur, ya, subur. Nah, apa artinya humus itu, ya? Humus itu punya 2 arti. Pertama itu tanah, ya, yang mengingatkan kita itu diciptakan Allah dari tanah, ya, dari debu tanah. Dan kita akan kembali ke tanah, ya. Jadi siapapun kita di sini, ya, kita akan kembali ke tanah, ya. Kembali ke tanah. Pertama itu, ya. Kita ingat diri kita.
Bahwa kita ini, maka menarik Rabu-Abu itu ya, lagunya Rabu-Abu. Hanya debulah aku. Nah, ini satu dasar kerendahan hati. Bahwa kita, siapapun kita, apapun posisi kita di dunia ini, jabatan kita, kekayaan kita, gelar kita, ya kita ini berasal dari abu. Dan hanya debulah aku. Dan kita akan kembali kepada abu. Kedua, humus itu mengingatkan kita akan pupuk. Ya, pupuk itu apa sih? Pupuk itu yang bisa menyuburkan tanah, ya kan? Lalu kalau ada pupuk maka tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Ya. Artinya apa? Artinya kalau orang punya kerendahan hati, maka kebajikan-kebajikan yang lain itu akan tumbuh dengan subur. Ya. Orang akan bertumbuh di dalam kebajikan, keutamaan, ya. Orang akan bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, jadi sekali lagi, humus ini ya yang menjadi dasar kerendahan hati, itu pertama mengingatkan kita ya bahwa kita hanyalah debu. Kita adalah bejana-bejana tanah liat yang mudah pecah dan rapuh. Sementara yang kedua, kita diingatkan untuk membangun hidup kita ya di atas humus. Ya, supaya subur, ya, supaya hidup kita ini menghasilkan buah. Ya. Kalau tanahnya subur, itu pohonnya subur, akan menghasilkan banyak buah dan bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kita dengar kata humus tadi ya ada dua arti, ya, mengingatkan kita siapa kita dan bagaimana kita harus membangun hidup ini. Itu sebenarnya kerendahan hati itu punya dua peranan penting. Ya. Di slide ini ada gambaran satu alat yang multifungsi ya. Ada dua fungsi dalam kerendahan hati. Pertama dia adalah menyingkirkan hambatan terbesar dalam kesucian. Yaitu kesombongan. Kenapa kesombongan itu menghambat orang dalam kesucian? Kita akan lihat nanti ya. Tapi kerendahan hati menyingkirkan hambatan yang terbesar dalam perjalanan kita kepada kesucian. Ya, hambatan itu adalah kesombongan. Kedua, sekali lagi berperanan dalam memperoleh kebajikan-kebajikan yang lain. Mengapa demikian? Karena kalau orang itu rendah hati, ya Tuhan akan melimpahi dengan rahmat-rahmatnya, di mana tuh Allah itu, Tuhan itu nggak khawatir kalau orang itu akan mencuri kemuliaannya dan merampas segala miliknya. Di dalam tangan orang yang rendah hati, semuanya itu aman. Ya. Rahmat itu tidak akan disalahgunakan, tetapi justru akan dipakai untuk kepentingan orang lain. Allah akan memberikan rahmat-Nya yang melimpah dan Allah itu tidak akan khawatir dan takut bahwa orang itu akan mempergunakan rahmat yang diberikan itu dengan aman. Ya. Orang tidak akan menyalahgunakan rahmat Tuhan itu. Nah, sekarang pertama adalah menyingkirkan kesombongan. Nah, kerendahan hati itu ya bagaikan menggali pondasi bangunan ya. Kerendahan hati itu bagaikan sebuah pondasi. Ya. Pondasi yang harus dimiliki supaya bangunan itu kuat ya. Semakin tinggi bangunan itu, ini pandangan dari banyak penulis hidup rohani, penulis spiritualitas mengatakan bahwa kalau kita mau membangun hidup rohani yang tinggi, yang luhur, dasarnya harus kerendahan hati. Supaya bangunan itu kuat. Kalau kita mau bangun bangunan yang tinggi, tentu kita akan mencari pondasi yang kuat. Ya, pondasinya model apa? Ya, orang sipil atau arsitek bisa memahami hal ini. Nah, dalam hidup rohani, kerendahan hati. Karena itu menyingkirkan kesombongan. Nah, kesombongan itu apa?
Kesombongan itu adalah dosa manusia yang pertama. Ya. Ketika Adam dan Hawa digoda oleh iblis, ya, iblis mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Nah, kalau orang tahu yang baik dan yang jahat, maka orang bisa membimbing diri sendiri. Ya, dia akan atur hidupnya sendiri dan tidak mau taat. Demikian orang yang sombong itu tidak mau taat. Ya. Dia atur hidupnya sendiri semaunya dia. Karena dia pikir, saya sudah tahu yang baik, saya sudah tahu yang buruk. Nggak usah diatur lagi, saya bisa atur di hidup saya sendiri. Nah, itu iblis, ya itu dia, iblis itu atur dirinya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan taat. Ya. Dan dia mau taat pada bimbingan Tuhan. Ya. Mudah diatur. Orang yang rendah hati itu mudah diatur. Ya. Kalau susah diatur itu orang yang sombong. Ya. Kalau orang mudah diatur, mudah diarahkan, mudah dibimbing, nah itulah orang yang rendah hati. Ya. Nah, orang yang Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa ini. Nah, karena itu sesudah dia jatuh dalam dosa kesombongan, manusia pertama jatuh dalam kesombongan, itu mengalir dosa-dosa yang lain. Ya. Maka manusia pertama itu kan karena dosa manusia pertama, maka kita memiliki ada apa namanya konkupisенsia, ya kan kecenderungan akan dosa. Dari sinilah muncul dosa-dosa yang lain. Maka kesombongan itu disebut sebagai ratu dari segala dosa. Ratu itu kan melahirkan, ya. Juga kesombongan itu melahirkan semua dosa-dosa yang lain, ya. Ada 7 dosa pokok, sombong, gelojo, iri hati, malas, marah, cabul, ya. Nah, itu ratunya itu kesombongan. Nah, kesombongan itu apa? Ya tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian juga kesombongan itu cinta tidak teratur dari keunggulan diri sendiri. Ya. Dia mempunyai ketidakteraturan, cinta yang tidak teratur dan menganggap ya ingin menonjolkan diri secara tidak teratur dan tidak terkendali. Nah, tujuannya apa? Ingin mencari kehormatan, puji-pujian atau kemuliaan bagi diri sendiri. Santo Agustinus mengatakan bahwa kesombongan itu disebut kebanggaan atau kemegahan sia-sia karena orang meninggalkan dasar, isi, dan tujuan hidupnya yaitu Tuhan dan ingin menentukan kehidupannya sendiri. Ya. Jadi itulah kesombongan. Orang ingin menentukan hidupnya sendiri dan melepaskan pada apa yang menjadi dasar, isi, dan tujuan hidupnya yaitu Tuhan. Dewasa ini begitu banyak orang, ya bisa jadi begitu banyak orang yang menyangkal Tuhan, ya ateis dan ingin hidup semaunya sendiri. Selain itu ada yang disebut, kita perlu juga kalau mau tahu kerendahan hati yang sejati, kita juga mau tahu apa itu kerendahan hati yang palsu. Nah, kerendahan hati yang palsu itu seperti apa sih? Atau bahasa sederhananya sok rendah hati. Nah, itu adalah orang yang menyangkal anugerah Tuhan yang ada dalam dirinya. Ada kebaikan, kebahagiaan, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi dia tidak akui hal itu. Ya. Dia tidak akui. Ya. Dia tidak lihat kebaikan itu dan dia menyangkal hal itu, ya. Dengan anggapan bahwa itu adalah sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati palsu juga bisa jadi adalah sebuah sikap minder, ya, putus asa karena fokus pada kelemahannya sendiri. Nah, bagi kita yang sudah pernah ikut retret penyembuhan luka batin, itu kan kita digali, ya kan,
digali luka batin saya pada saat saya masih kecil, saya di kandungan, ya, saya remaja, ya. Lalu kita juga misalnya dalam penggalian 7 dosa pokok, ya, yang pernah ikut retret mengatasi kelemahan. Itu kan digali, apakah saya orang yang seperti ini, lalu ditunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Lalu kita mulai minder. Aduh, ternyata saya seperti itu ya. Ternyata saya ini orang yang sombong. Misalnya orang yang iri hati, orang yang cabul. Oh, saya ini ternyata orang yang punya luka batin. Oh, saya kasihnya belum sempurna. Oh, saya ini, saya. Dan kelemahan-kelemahan terus yang dia pikirkan, ya, tanpa berfokus pada rahmat Allah, pada kasih Allah. Jadi dia minder, ya. Aduh, saya ini kurang, ya, saya minus, ya. Ini saya akan putarkan sebuah video singkat. Itu tentang seperti apa sih kerendahan hati yang palsu itu, ya, yang harusnya kita hindari, ya, harusnya kita hindari. Nah, berikut videonya. Salah satu sifat yang harus kalian hilangkan ketika kalian pindah ke Australia, sok rendah diri. Itu adalah false humility dan itu sangat nggak baik. Contohnya begini, kamu bisa Photoshop nggak? Terus dia bilang, wah saya baru belajar ya, saya itu apaan sih? Aku mau apa, aduh. Gitu. Padahal ketika ngomong seperti itu niatnya adalah saya harus kelihatan merendah. Kepada ketika saya menggunakan software Photoshop, ternyata saya bisa. Dan orang-orang pada bilang, wah ternyata kamu jago, kamu sok merendah ya selama ini. Di sini itu nggak berjalan. Dan sebenarnya dimanapun harusnya nggak boleh ada seperti itu. Gitu. Di sini saya pernah sih, soalnya saya mau seperti itu karena saya pernah gitu. Waktu saya pertama kali datang, ditanyain, karena kan waktu itu profesi saya sebagai web developer ya. Kemudian bos saya nanya, Doni kamu bisa Photoshop juga nggak? Terus saya bilang, saya baru belajar. Ya udah dia nggak pakai saya. Kemudian ketika dia pakai orang lain, terus saya menunjukkan bahwa saya bisa, bos saya bilang, sorry saya nggak pakai kamu karena kamu bilang nggak bisa. Jadi jangan rasa sok rendah gitu. Karena tapi juga jangan sombong. Jadi ya apa adanya aja. Kalau ditanya, kamu bisa nggak Photoshop? Ya aku bisa, just give a try. Gitu. Beri aku kesempatan. That's all. Nah, itu salah satu kerendahan hati yang palsu. Sebenarnya orang tadi, ya, orang Indonesia yang bekerja tinggal di Australia itu dia punya kemampuan, ada kemampuan, ya, yaitu bisa Photoshop. Ya, Photoshop itu satu program komputer untuk menggambar. Ya. Sebenarnya dia punya kemampuan itu, tetapi dia itu punya kerendahan hati palsu dan ketika pimpinannya tanya, kamu bisa nggak sih Photoshop? Lalu dia berkata, saya nggak bisa. Padahal dia bisa. Ya. Akhirnya pimpinannya nggak berikan tugas itu kepada dia. Ya bisa jadi ini kan sebuah kerugian. Ya artinya pimpinannya bisa tidak percaya kepada dia. Dia nggak dapat pekerjaan-pekerjaan. Mungkin juga dia secara prestasinya juga bisa tidak baik di mata pemimpin, akhirnya gajinya juga mungkin ya bisa tidak berkembang, ya kan? Ini kan suatu hal yang merugikan, ya. Kerugian kerendahan hati yang palsu, ya. Suatu yang merugikan. Lalu yang berhubungan dengan kerendahan hati yang palsu adalah sikap pengecut, ya. Pengecut. Orang itu punya suatu kemampuan, satu yang bisa dia lakukan, ya. Tetapi dia menolak itu, ya. Dia kecil hati, dia takut, ya.
Dia takut. Nah, dia menghindari tugas-tugas berat yang dipercayakan, ya, yang harusnya menjadi tanggung jawab dia. Dia menghindari itu. Nah, tapi orang rendah hati itu tidak akan berkecil hati, tetapi menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bila Allah melakukan hal-hal yang besar kepada dia, ya, dia akan sadar bahwa ya dirinya hanyalah sebuah alat di tangan Tuhan. Ya, seperti kapak di tangan tukang kayu. Nah, misalnya sebagai gitar di tangan pemain gitar. Ya. Sikap ini dimiliki oleh Bunda Maria ya, yang tidak pengecut. Bunda Maria ini dalam Magnificatnya dalam Injil Lukas itu dikatakan Lukas 1 ayat 46 dan selanjutnya dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan menyebut aku yang berbahagia karena yang Maha Kuasa telah melakukan perkara-perkara yang besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Bukan sembarangan ibu. Seorang ibu Allah. Ya, bayangkan sebuah tugas yang luar biasa. Sedangkan dia seorang gadis yang sederhana. Tetapi karena kerendahan hatinya, ya, dia tidak takut, dia tidak pengecut, tapi dia terima dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar dalam dirinya. Dan dia hanyalah hamba Tuhan. Dia mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah sekarang kita akan lihat dari mana sih sumber ajaran Santa Teresia dari Lisieux itu. Ya, dari mana sih? Ya, dari mana spiritualitas yang luar biasa ini? Sumbernya adalah dari kitab suci. Kita orang Katolik itu punya 3 sumber iman, yaitu kitab suci, ya, magisterium, dan tradisi. Nah, Santa Teresia Lisieux ini mempunyai sumber ajarannya itu dari kitab suci. Dan pada saat itu kitab suci itu belum seperti sekarang. Ya, kalau sekarang itu ada dalam satu buku yang lengkap, ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, dan mudah diperoleh. Ya, mudah diperoleh. Ya. Tetapi waktu dulu itu sulit. Ya, sulit untuk memperoleh. Ya. Dan Santa Teresia Lisieux ini mendapatkan kutipan kitab suci dari kakaknya, Celine. Ya. Celine ini akhirnya juga masuk biara juga. Jadi Santa Teresia Lisieux ini sudah diceritakan oleh Romo Yosef, saya yakin, bahwa dari mempunyai 9 saudara, lalu 5 diantaranya itu menjadi suster, ya, menjadi suster, dan ya menjadi orang-orang yang suci, ya, bahkan bapak ibunya juga digelari suci, ya, kudus. Nah, pada suatu ketika, ya, Santa Teresia Lisieux ini membaca kitab suci, lalu dia juga baca buku yang lain. Dan dia katakan bahwa ketika saya membaca sebuah buku yang dikarang oleh penulis rohani, saya tuh merasa jantung saya langsung berkontraksi dan saya membaca tanpa pemahaman. Ya. Atau jika saya mengerti, pikiran saya terhenti tanpa mampu untuk bermeditasi. Dia tidak merasa kering, ya, tidak bisa memahami. Tetapi ketika dia membaca buku kitab suci dan mengikuti jejak Kristus, itu sangat membantu dia. Ya. Mengikuti jejak Kristus ini salah satu buku kalau di Indonesia itu diterbitkan oleh Obor, ya, penerbit Obor, penerbit Obor. Ya. Itu satu buku yang kecil tetapi memiliki ajaran-ajaran yang luar biasa. Ya. Dia katakan bahwa di dalam buku inilah saya menemukan makanan yang padat dan sangat murni.
Dan beberapa kutipan dari kitab suci saya tampilkan dalam PowerPoint ini, dalam tampilan itu dari kitab Amsal 9 ayat 4 dikatakan, siapapun yang masih kecil, biarlah ia datang kepadaku. Nah, ini sumber inspirasi ajaran Santa Teresia dari Lisieux. Siapa yang masih kecil, biarlah ia datang kepadaku. Dan Santa Teresia menyadari bahwa dirinya kecil. Dia itu kecil. Kita akan lihat nanti bagaimana. Lalu dari kitab kebijaksanaan, itu kebijaksanaan 6 ayat 7. Lalu dari kitab Yesaya, Yesaya 40 ayat 11, kemudian Yesaya 66, 12 sampai 13. Ini satu kutipan-kutipan yang sungguh menginspirasi Santa Teresia dari Lisieux. Dan tentu juga kutipan dari Injil, barang siapa hendak menjadi kecil, barang siapa tidak menjadi kecil, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Nah, lalu menjadi kecil itu seperti apa sih? Ya. Apakah harus badannya yang kecil? Apakah harus jadi tidak jadi punya badan yang kecil? Tidak, kalau badan besar tidak bisa jadi kecil. Ya, ini bukan masalah fisik. Ya, jadi tidak boleh main fisik di sini ya. Kecil itu artinya apa? Menjadi seperti anak kecil ya. Berarti mengakui kepapaannya. Mengakui ketiadaannya ya. Saya ini papa ya. Saya ini kecil ya. Tetapi mengharapkan segalanya dari Allah ya. Mengharapkan dari Allah segalanya. Bagaikan seorang anak kecil yang selalu mengharapkan segala sesuatu dari ayahnya. Ya. Anak kecil itu nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Dan selalu mengharapkan dari orang tuanya. Ya, anak kecil itu nggak bisa cari uang. Ya. Anak kecil itu nggak bisa masak, ya kan juga. Nggak bisa ke pasar, ya, nggak bisa cari makan. Itu anak kecil. Selalu mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya. Menjadi seperti anak kecil juga berarti tidak khawatir tentang apapun. Semuanya sudah disediakan oleh orang tuanya. Dia tidak perlu khawatir lagi karena ya orang tuanya yang akan menyediakan. Juga apabila kebetulan tampaknya tidak maju. Ya. Dia katakan bahwa bahkan orang-orang miskin memberikan kepada anaknya apa yang dibutuhkannya. Orang miskin saja memperhatikan anak-anaknya, ya. Mungkin kita pernah mendengar ya ungkapan dari orang tua. Biarlah papa dan mama miskin. Yang penting kamu bisa sekolah. Ya. Biarlah papa dan mama makannya sederhana. Yang penting kamu makannya bergizi. Ya kan? Biarlah papa dan mama kerja keras banting tulang. Yang penting kamu hidupnya tidak menderita, ya kan? Orang tua ya kan suka. Saya yakin ibu bapak yang ada di sini punya sikap seperti itu ya, memberikan banyak perhatian kepada orang tua. Bahkan orang-orang miskin memberikan perhatian kepada orang tua, kepada anak-anaknya ya. Akan tetapi setelah anak itu besar, ayahnya akan berkata biasanya, sekarang silakan bekerja. Engkau bisa mencari nafkah sendiri. Supaya aku tidak usah mendengar hal itu dari Bapa Surgawi, maka bagaimana? Ya aku tidak mau menjadi besar. Ya. Nanti disuruh cari nafkah sendiri. Tidak. Aku tetap mau menjadi seperti anak kecil. Ya. Dan tidak mau mempunyai kesibukan lain selain memetik bunga. Untuk apa? Untuk menyenangkan orang tuanya. Santa Teresia Lisieux seringkali ditampilkan sebagai seorang yang membawa bunga. Selanjutnya, menjadi kecil berarti juga tidak putus asa karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sebab anak kecil itu seringkali jatuh, tetapi karena kecil umumnya tidak melukai diri sendiri dan tidak terlalu berat karena gores-goresan. Ya. Sadar, ya. Dia anak kecil itu ya sering jatuh. Ya, mungkin karena dia belajar berjalan, mungkin kakinya kurang kuat,
ya kan? Ya dia sering jatuh. Tetapi dia akan terluka, tetapi ya lukanya ya kecil, ya nggak terlalu berat. Nah, jadi inilah menjadi kecil berarti tidak putus asa. Lalu ya kekasan kerendahan hati Santa Teresa ini ya sadar, saya ini kecil, saya ini tidak berdaya. Lalu apa? Menerima dan mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Ya, menerima segala sesuatu dari Allah. Dia tidak akan berkecil hati ketika melihat kelemahan-kelemahannya, ya. Tetapi dia sadar bahwa dan dia menerima kelemahannya dan dia akan semakin menyandarkan dirinya kepada kerahiman Allah. Sebaliknya orang sombong ketika dia melihat kelemahannya akan cepat-cepat menutupi, ya. Tidak mau melihat dan mengakuinya, malah menjadi putus asa. Dia tidak akan mengakuinya. Ya. Kalau misalnya ada noda di pakaian kita yang putih, ya kita akan coba menutup noda itu. Ya. Jangan bicarakan kelemahan. Ya. Jangan bicarakan kelemahan saya. Saya tidak mau bicara soal kelemahan saya. Ya. Yang saya mau ada bicara tentang keberhasilan saya. Wah, saya masa lalu saya berhasil. Ya. Selalu berhasil. Ada sebuah tipuan pandangan super positif di mana orang itu tidak mau bicara soal kelemahannya, tidak mau bicara soal kegagalannya. Ya, kalau dibuka-buka dia nggak mau. Ya, kalau diungkit-ungkit dia nggak mau. Ya, dan dia menganggap I'm okay dan saya oke dan semuanya akan menjadi oke. Ya, dia hanya lihat dalam masa lalunya itu semua adalah keberhasilan. Saya tidak mengalami kegagalan. Dan dia tidak mau bicara soal kegagalannya. Dia tidak mau bicara soal kelemahannya. Nggak mau. Ya. Saya tidak apa-apa kok. Saya nggak ada masalah dengan diri saya. Saya ini baik-baik saja. Tidak ada kelemahan. Jangan bicara soal kelemahan. Saya ini orang yang berhasil. Selalu bicara soal keberhasilannya, kemampuannya, dan tidak mau menolak bicara soal kelemahan. Okay, saya baik-baik aja dan saya akan menjadi baik. Ya, gitu. Dia menutupi kelemahannya. Nah, sebaliknya orang yang minder, ya, orang yang minder itu selalu melihat kelemahannya. Ya. Sama seperti anjing itu, kalau anjing itu mencari ekornya, ya dia mau gigit ekornya, dia akan putar. Nah, orang yang minder, yang berpusat pada kelemahan itu seperti ya berputar-putar dalam kelemahannya. Ya. Selalu mikirin kelemahannya, ya, berpusat pada kelemahannya dan tidak memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Sebaiknya orang yang rendah hati, dia akan sadar bahwa saya lemah, maka saya akan tergantung kepada Tuhan. Salah satu bentuk dari kerendahan hati Santa Teresa dari Lisieux adalah ketika dia ditunjuk menjadi seorang pembimbing novis. Menjadi pembimbing itu sulit, ya. Dan juga menjadi orang tua itu bukan perkara yang mudah. Karena anak-anak kita itu membutuhkan teladan hidup, membutuhkan figur yang baik. Ya. Anak-anak itu ingin figur yang baik, ya, ingin contoh teladan yang baik. Dan anak-anak itu yang mudah kecewa ketika ya, kita tidak bisa memberikan teladan dan bimbingan yang tidak baik. Maka Santa Teresa sadar akan hal ini, lalu dia mengatakan, ya Tuhan, saya ini nggak bisa memberikan makanan yang baik untuk anak-anak saya. Maka saya terlalu kecil untuk memberikan makanan untuk anak-anak saya. Saya terlalu kecil untuk mendidik anak-anak saya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari saya kasih sebagai orang tua. Saya mengharapkan segala sesuatu dari Engkau. Maka orang ini bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dia sadar, Santa Teresa sadar bahwa ya mustahil untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dirinya sendiri. Maka jalannya
dia harus bersatu dengan Tuhan. Doa, ya, baca kitab suci, berelasi dengan Tuhan, mohon rahmat Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan gereja, ya, diikuti. Itu membuat orang bersatu dengan Tuhan. Dan membuat orang dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan bersatu dengan Tuhan itulah orang akan mendapatkan kekuatan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Hanya di dalam aku kamu akan berbuah. Dan Santa Teresia ya menyadari hal ini, ya, dia sadar bahwa mustahil kita bisa membawa orang, membimbing orang, yang mendidik anak-anak berbuat baik, melakukan kebajikan-kebajikan, ya. Kita akan dimampukan untuk apa? Dimampukan bila mana? Bila ada rahmat Tuhan. Caranya bersatu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mustahil kita bisa melakukan yang baik. Sama mustahilnya seperti kalau mau membuat matahari bersinar pada tengah malam. Mustahil matahari itu bersinar pada tengah malam. Itu dikatakan oleh Santa Teresia dari Lisieux. Demikian juga mustahil kita bisa berbuat baik kalau kita tidak bersatu dengan Allah. Dan Santa Teresia Lisieux juga mengatakan bahwa Allah bekerja juga melalui orang tuanya yang mendidik dia. Dia katakan bahwa aku akan menjadi orang yang jahat dan akan kehilangan keselamatan, dan aku akan ada dalam neraka kalau orang tuaku tidak mendidik aku. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan rahmat kepadaku, tanpa Tuhan aku akan jatuh bahkan lebih dalam dari seorang Maria Magdalena. Maria Magdalena ini seringkali dipahami sebagai seorang wanita dalam Injil yang dikenal sebagai pendosa. Tanpa rahmat Tuhan, Santa Teresia Lisieux sadar bahwa dia akan jatuh lebih dalam. Tanpa rahmat Tuhan, dia sadar bahwa dia akan berada di dalam neraka. Inilah kerendahan hati yang menjadi dasar kesucian Santa Teresia Lisieux, dan semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Inilah pertemuan kita yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan praktek doa Yesus. Baik Romo, terima kasih atas pengajarannya. Teman-teman, bagi yang memiliki pertanyaan atas pengajaran barusan, bisa tuliskan di chat. Nanti akan dijawab oleh Romo setelah kita meditasi bersama-sama. Baiklah, sekarang kita akan bermeditasi bersama dibimbing oleh para frater dan suster. Silakan teman-teman mencari ruangan yang tenang, kenakan pakaian yang nyaman, dan siapkan bantal kursi untuk bermeditasi. Setelah meditasi selama kurang lebih 30 menit, kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Sekarang saya serahkan kembali kepada para frater suster untuk memimpin meditasi kita. Silakan. Mendengarkan pengajaran kerendahan hati dasar kesucian yang dibawakan oleh Romo Climakus. Pada saat ini, kita akan bersama-sama memasuki doa Yesus. Ambillah posisi duduk yang nyaman, yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda masing-masing. Tariklah nafas 2-3 kali. Dan sadarilah Yesus yang ada di dalam hati Anda masing-masing.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, secara perlahan-lahan Anda boleh membuka mata. Dan biarlah saat ini engkau mengungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan atas pengalaman kasih yang boleh engkau alami dalam doa Yesus pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Frater dan Suster atas bimbingannya untuk meditasi barusan. Sekarang sudah jam 9. Sebenarnya waktu kita sudah habis dan saya lihat juga kebetulan tidak ada pertanyaan di chat malam ini. Saya pikir, maaf, kita ada pengumuman sedikit. Lina, apakah Lina mau ada sharing dan kemudian pengumuman atau bagaimana Lina? Saya serahkan ke Lina. Silakan Lin. Ya, terima kasih Lucy. Ini kita akan adakan pengumuman aja, mungkin sharingnya mungkin untuk lain kali ya, kalau sudah ada waktunya ya, Lucy. Oke. Ya, oke. Jadi hari ini kita ada 2 pengumuman. Satu adalah bahwa kita akan ada pertemuan lagi. Yang ketiga, pertemuan ketiga itu mengenai kerendahan hati sebagai dasar kesucian yang kedua, sambungan daripada yang pertama dibawakan oleh Romo Klimakus tadi. Jadi akan jatuh di tanggal 30 April ya teman-teman, bukan di bulan Mei. Dan yang kedua, apakah teman-teman, Bapak Ibu, sudah membeli buku mengenai kasih, kepercayaan, dan pasrah? Itu adalah buku yang sedang dibahas oleh kita saat ini. Nah, ya terima kasih Lucy. Disarankan ya Bapak Ibu, teman-teman, itu membeli buku itu untuk kita baca. Karena mungkin dengan seperti itu akan lebih mudah buat kita memahami keseluruhan dari materi yang dibawakan selama 8 sesi ini. Oke, untuk pemesanan seperti yang di pengumuman, itu Bapak Ibu bisa baca di chat kita ya. Itu di reception Lembah Karmel dengan nomor telepon yang sudah tertera di sana. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli buku itu, bisa ditelepon sehingga nanti bisa dikirim bukunya ke masing-masing alamat. Baik, itu saja Lucy pengumuman hari ini. Oke, Lina, terima kasih. Lucy. Oke, teman-teman, seharusnya pertemuan setiap bulannya adalah Sabtu pertama, tapi karena bulan Mei berbenturan dengan Minggu Idul Fitri di minggu pertama, maka pertemuan kita rubah jadi tanggal 30 April. Jangan lupa ya. Terima kasih banyak Romo, Frater, Suster atas bantuannya, bimbingannya untuk acara kita malam ini. Terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya. Hari sudah malam, kita sudahi acara kita untuk sesi kedua ini. Minta tolong Lina tutup dengan doa dan minta tolong Romo Klimakus berikan berkat buat kita semua. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Silakan Lina. Baik, Lucy. Mari kita menundukkan kepala, mari kita
berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami hari ini. Untuk bersekutu, untuk mengenal Engkau lebih dekat, lebih baik. Terima kasih juga waktu hening yang kami boleh rasakan hari ini ya Tuhan, dalam latihan bersama meditasi ini. Kami sungguh bersyukur atas pengajaran hari ini yang diberikan oleh Romo Klimakus mengenai kerendahan hati. Biarlah kami boleh belajar lebih rendah hati, supaya kami boleh menerima rahmat-Mu lagi, lebih baik lagi Tuhan. Agar Engkau bekerja dalam hidup kami dengan lebih dalam lagi. Bapa, kami ingin menyelesaikan acara hari ini dengan mohon rahmat-Mu, agar kami boleh melanjutkan kegiatan kami malam ini dalam penyertaan rahmat-Mu saja. Terima kasih Bapa dan selamat malam. Mohon berkat dari Romo Klimakus untuk kami semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo.